Desa Sawaran Lor adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Desa Sawaran Lor terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Sekolahan, Dusun Pocok, Dusun Kalipocang, Dusun Waru, Dusun Jabon, dan Dusun Baka. Jumlah penduduk desa Sawaran Lor sebanyak 5.500 jiwa yang terbagi dalam 1.443 rumah tangga dengan luas wilayah sebesar 6,95 km persegi. Maka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 359 jiwa kilometer persegi dengan rata-rata 4 orang dalam anggota rumah tangga. Salah satu dusun di Sawaran Lor adalah Dusun Sekolahan yang menjadi titik fokus pendampingan KKN. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Kerajaan yang ditandai dengan sebuah jembatan kecil. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Kerajaan yang ditandai dengan sebuah jurang. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Seruni dan sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Blimbing, Desa Tempur Sari, Kecamatan Kedung Kandang. Sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai pedagang, sebagian lainnya hanya menjual hasil dari tanamannya sesuai dengan musim-musimnya, seperti nangka, alpukat, pete, dan lain-lain. Ada pula yang menjadi pengepul yang kemudian menjualnya ke pasar. Profesi lain adalah sebagai petani. Petani di Dusun Sekolahan khususnya hanya dapat bergantung pada musim hujan. Keadaan tanah yang gersang hanya memungkinkan tanaman bisa tumbuh saat musim hujan saja. Tanaman yang bisa ditanam sebatas jagung dan cabai. Di sisi lain, banyak yang menanam pohon sengon, albasia, dan balsa. Namun, penghasilannya hanya bisa dirasakan setelah beberapa tahun. Masyarakat Dusun Sekolahan juga banyak yang menggantungkan penghasilannya dari beternak sapi, domba, atau kambing. Masyarakat biasanya merumput sehari 1 atau 2 kali. Jika pagi hari bisa dapat rumput yang sangat banyak, maka sorenya tidak perlu kembali merumput. Sumber mata air yang sangat jernih dialirkan ke sebagian dusun di Desa Sawaran Lor. Namun, warga Dusun Sekolahan sudah memiliki 2 tempat bor yang dalamnya mencapai 100 meter. Dari kedua tempat tersebut, air disalurkan ke seluruh Dusun Sekolahan dan sebagian Dusun Kerajaan. Kegiatan keagamaan masyarakat Dusun Sekolahan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Setelah Isya, bagi laki-laki di rumah warga yang berganti-ganti, kegiatan untuk jamaah perempuan ada di malam Senin setelah maghrib, yang berupa muslimatan. Kegiatan diisi dengan membaca Yasin dan sholawat.
Kegiatan tersebut juga diselingi dengan arisan, sehingga kekompakan menjadi terasa lebih erat. Pada malam Jumat juga ada pembacaan Yasin dan tahlil di Masjid Baitul Mukminin setelah maghrib. Di desa Sawaran Lor ada juga penarikan amal jariah sebagaimana di tempat lain yang sedang ada rencana atau sedang dalam masa pembangunan masjid. Penarikan amal dimulai dari jam 5 pagi dan berakhir menjelang maghrib. Sekolah di masa pandemi membuat banyak lembaga sekolah kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan pemerintah sekolah dengan sistem daring dan luring juga dilakukan oleh lembaga yang ada di dusun sekolahan. Sekolah luring dibagi dalam beberapa gelombang dan ada beberapa tempat. Ada pula yang masuk di sekolah dengan bergelombang dan dengan protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kegiatan sekolah dikurangi pada saat pandemi. Hal itu yang menjadikan banyak anak-anak yang semakin menganggur, sehingga mereka hanya bermain sepeda motor dan gadgetnya. Karena sebab itu, banyak anak-anak dusun sekolahan dan sekitarnya yang semakin tidak terkontrol. Kenakalan terbilang lebih dari batas kewajaran. Sebagian mereka mengendari sepeda motor dengan kebut-kebutan. Upaya masyarakat menyelesaikan problem kenakalan anak-anak dari musyawarah bersama para tokoh adalah mendirikan madrasah diniyah yang dahulu sempat vakum sampai 10 tahun lebih. Masyarakat berharap dengan adanya madrasah diniyah, waktu bermain bagi anak-anak semakin sedikit. Dan ilmu agama yang disampaikan setiap hari bisa melekat di hati anak-anak sehingga bisa menjadi anak-anak yang berakhlak baik. Persiapan mendirikan madrasah dirapatkan kembali dengan para tokoh agama setempat, sekaligus mengatur acara rapat wali murid dan kemudian merencanakan masuk KBM bagi murid-murid yang ada. Selanjutnya mengirimkan pendaftaran lembaga kepada Kemenak sekaligus mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan. Proses pembelajaran dimulai dengan mengisi kegiatan dengan motivasi kepada murid agar semangat menuntut ilmu agama sebagai pegangan hidup. Kegiatan juga diisi dengan membaca nazom atau lagu-lagu yang bisa membuat murid menjadi senang dalam proses belajarnya. Proses membangkitkan kembali madrasah diniyah menjadi sempurna dengan datangnya tim dari Kementerian Agama Lumajang yang dibidangi oleh PT Pontren untuk survei lokasi dan administrasi.